lagi saya ceritakan lagi, saya kenal Mbak Im itu memang sudah lama sekali, udah dibilang puluhan tahun. Dari saya syuting Tersanjung itu saya sudah sama Mbak Im, sudah berkawan, maksudnya sudah teman dekat, dan ya betul lah ya. Kenapa saya mengutarakan. Saya mengutarakan sampai sebegininya karena memang ada story yang sampai sekarang itu luka yang nggak bisa hilang di hati saya. Kalau mas-mas, mbak-mbak mau tahu, jadi inisial P dulu waktu saya sudah bertunangan di tahun 2000 kesekian lah ya. Saya jadi nangis kok. Itu mempunyai hubungan dengan mantan suami saya. Itu ceritanya. Sampai di pernikahan pun, pernikahan saya maksudnya ya, itu masih ada sosok P ini di mantan suami saya ya, maksudnya ya masih ada aja. Iya, namanya rumah tangga ya mas ya, itu pasti ada cekcok lah ya, pasti dibawa-bawa itu yang inisial P ini, perempuan ini. Saya nggak mau menyebutkan namanya sampai sekarang, dan jangan sampai saya ketemu dengan perempuan itu. Saya kok dibilang dendam saya mas, mbak. Dari saya hamil anak pertama, masih mas, saya kalau udah kayak begini, saya flashback semuanya, memori saya jadi mundur semuanya. Dari situlah saya bisa jadi kayak gayung gayung bersambut dengan masalah Mbak Im ini. Pada waktu Mbak Im nikah, saya juga sangat menyayangkan. Aduh, dalam hati saya, Im, kok dia yang jadi istrimu? Ini ya, mohon maaf ya saya bicara ini ya. Ya saya manusia bisa bicara ini, saya emosional wanita ya. Karena saya mempunyai memang cerita buruk yang sangat amat buruk, yang sampai menghantui pernikahan saya, sampai saya cerai, sampai saya itu divorce. Ya, itu dengan note itu masa lalu ya. Tapi bagaimanapun masa lalu ada yang bisa dilupakan dan ada yang bisa masih membekas di hati saya, ya mas. Nah, singkat cerita, saya lost contact, saya lama nggak ketemu Mbak Im. Ketemulah saya dengan Mbak Im beberapa minggu yang lalu. Komunikasilah dengan Mbak Im. Komunikasi, saya cerita sama Mbak Im. Mbak Im juga cerita. Hah? Kata Mbak Im itu, serius Lufis? Iya. Mbak Im juga cerita akhirnya apa yang terjadi di rumah tangganya, mas. Gitu. Jadi semua itu sangat sangat gitu mas Tom, berkaitan ya. Nah itu sih, mungkin ada ini, saya sengaja membawa Pak Tommy, saya sengaja membawa lawyer saya pribadi ini untuk meluruskan apabila saya ada salah kata. Ya, selamat malam semuanya ya. Jadi kita melihat statementnya Vista kemarin kan, itu adalah satu
poin yang sudah disampaikan kemarin di depan media semua. Artinya memang Vista ini adanya satu historical di masa lalu yang sifatnya pribadi, yang artinya sudah disampaikan oleh Baim sebelumnya bahwa ini ada sesuatu yang mungkin ini sifatnya adalah privasi ya, tetapi dalam hal ini bahwa Baim lah yang memberikan statement itu sesuai apa adanya. Vista tidak mengurangi dan melebihkan ya, semua apapun yang ada dari Baim semua Vista sampaikan itu berdasarkan fakta dan bukti yang sudah valid ya. Jadi artinya bahwa memang kalau memang ada ketidakcocokan atau tidak sesuai, tentunya ada hak jawab di sini atau hak untuk bisa mengklarifikasi apa yang disampaikan Vista, sehingga ini masalah ini tetap bisa berjalan dengan lancar ya. Apa yang sekarang ini sedang diperbincangkan, sedang dimasalahkan di dalam infotainment ini ya, tentunya bisa selesai ya urusan ini. Iya. Saya kenapa sih Mas ya saya berspeak up seperti ini? Kalau saya tidak ada masalah yang seperti ini dengan perempuan itu ya, saya nggak akan kayak begini. Meskipun itu sahabat saya sendiri, si Baim ya, tapi nggak sampai sebegininya, sampai rasanya tuh, oh di saat inilah momen saya untuk bicara. Meskipun itu masa lalu, meskipun itu saya sudah divorce dengan papanya anak-anak, tapi rasa luka ini sampai sekarang mungkin seumur hidup saya nggak akan lupa gitu loh. Jadi perempuan ini dulu pernah satu rumah dengan papanya anak-anak dan almarhum Ramli desainer. Mereka sama-sama model. Nah di situ saya tidak tahu menahu bagaimana dan gimana. Saya sudah tunangan, setahun kemudian saya nikah. Itu masih ya Allahu alam lagi ya, saya balikan ya dengan yang di atas, entah apa yang sudah bagaimana, tapi kan itu kan sama aja membuat luka di saya. Itu yang membuat saya itu merasa sakit, artinya itu luar biasa sampai sekarang itu loh Mas. Makanya saya itu sebegininya dengan Baim juga ya, di satu sisi untuk membela, memberi dukungan Baim. Tapi di satu sisi saya punya cerita, nih aku tekankan ya, aku punya cerita yang buruk tentang perempuan itu dengan saya dan mantan suami saya. Itu yang membuat saya apa ya, Mas? Naluri ya. Iya, namanya manusiawi. Seperti kalian lah, kalau punya masa lalu yang sampai, jadi saya menjadi kayak trauma. Wow, demi Allah nih ya, saya seperti momok. Perempuan itu seperti momok di dalam pernikahan saya pada waktu itu. Saking takutnya itu saya tuh sampai pindah rumah ke mana? Pindah rumah ke adalah salah satu daerah yang papanya anak-anak dulu itu juga di situ. Karena kok bingar-bingar perempuan ini pernah ya, nggak tahu ya juga ya. Ini katanya orang. Ada kala datang atau apa yang namanya lagi cita-citanya, namanya orang udah tunangan, tahun depan udah nikah, terus tiba-tiba ada kayak begitu. Aku juga shock, kaget lah. Apa namanya, saya pantau ternyata benar. Itu tahun berapa kejadiannya? 2002 sampai 2002 sampai 2007 Mas. Mantan suami mengakui adanya hubungan dengan P. Iya. Mengakui. Ya dibilang mengakui nggak mengakui, tapi ya Vista juga bukan orang bodoh ya, meskipun aku masih kecil ya, dulu ya umur 20-an ya. Tapi kan dengan saya sempat telepon si perempuan itu, saya sempat telepon, ada apa kamu dengan si tunangan saya? Tanya aja sendiri, demi Allah Mas. Jadi itu yang membuat saya sampai ke pernikahan saya Mas, sampai saya divorce pun saya itu masih dihantui dengan mukanya orang itu. Makanya saya sangat mohon maaf ya, jangan pernah deh lihat mata kepala di depan saya itu. Kok ya kebetulan memang ada masalah batin, ada masalah dengan
inisial si perempuan ini. Saya tidak pernah mau menyebut namanya. Itu teleponnya dari dia ada pengakuan atau cuma tadi ngomong? Iya, tanya aja sama dia, ke papanya anak-anak maksudnya, bekas papanya anak-anak, mantan suami aku. Rizka, waktu mantan suami kamu sama si P ini, kamu masih statusnya suami istri? Dia Oh, sama enggak. dia? Apa udah Tunangan. Oh, tunangan. Tunangan, tahun depan aku nikah. Tapi sampai di pernikahan pun masih kebawa gitu loh mas, masih kebawa ini orang, ini perempuan. Sampai saya hamil anak pertama pun itu masih di sini saya baru berspeak up. Saya tahan, saya kalau mas mbak, kalau bisa dibilang saya ini tekanan batin, bener. Saking ini namanya orang gimana ya sebagai istri dulu ya, dikit-dikit kalau cekcok atau berantem ya biasalah ya di dalam rumah tangga, disebutkan nama perempuan itu. Rasa sakit hatinya masya Allah. Mungkin netizen yang pernah mengalami seperti saya mungkin akan seperti ini ke saya. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan saya sampai seperti ini ya. Inilah di sinilah momen pesta itu untuk berbicara, untuk unek-unek ini loh. Saya bercerita ke lawyer saya, mas saya begini. Sampai sekarang pun saya begini. Apalagi dia mau mungkin nggak tahu ya nanti ke depannya bagaimana. Itu justru kayak membuat saya ketakutan lagi. Karena kan saya juga udah berpisah kan. Nah itu dia, saya juga cerita kok sama baik. Maksudnya kan udah tahu kalau itu pendengarnya istrinya punya main gitu kan. Jadi kenapa akhirnya tetap melanjutkan ke pernikahan? Ya itulah namanya dulu ya saking ini ya mbak ya, ya udah cinta ya. Mungkin saya itu memang benar sakit hatinya itu demi Allah ya Rasulullah, sakit hatinya sekali. Saya menemukan foto saya menemukan foto maksudnya telepon dari satpam, mbak ini begini mbak bisa begini. Oh padahal saya itu udah pernah tahun depan saya udah nikah 2008 sampai segitunya. Makanya luka hati itu sampai sekarang mungkin sampai saya bawa mati mungkin saya seumur hidup saya. Saking nama itu saya kadang nggak mau dengar. Dan kagetnya lagi saya lama nggak ketemu Mbak Im, kok dia yang nikahin gitu loh Mbak. Jadi tambah bertambah. Oh ya sudah lah. Tetap dulu itu sampai saya itu kayak orang seperti bagaimana mas? Bisa itu sampai ya hidup di traumaan yang berapa lama? Ya. Setahun ada. Ya itu kan dulu maksudnya masa lalu. Pernah kan? Masa lalu ya. Itu ya lebih lah. Lebih setahun lebih lah ya. Curhat kayak gini, setiap kayak gini, kasusnya seperti apa sama Mbak Im deh? Kayaknya kok sedikit Ya, bukan Mbak Im sendiri yang apa ya? Curhat semuanya ke Pista. mengizinkan. Benar. Yang mengizinkan. Udah Kalau kita kan uangnya nanti adanya cuma lambai, selama kita Oh enggak lagi. Mbak Im justru saya thank you dengan saya karena memang kebenaran itu memang harus ditegakkan ya. Kalau ini ya emang benar karena memang ada bukti semuanya. Saya lihat bukti semuanya. Saya sampai saya dengan beberapa artis, saya nggak bisa sebutin artis itu siapa, cewek dan cowok, dan ada kakaknya, ada lawyernya Mbak Im juga gitu.
ada 2 orang lawyer, 3 berarti ada waktu itu. foto apa yang bikin kamu ketemu? Ada lah mbak, saya nggak bisa ngomong. Kalau saya speak up semua nanti saya akan mungkin berbicara setelah nanti tanggal 23 nanti kan akan dibeberkan semua ya sama lawyernya. Kakak ikut hadir. Benar semua. Artinya Mbak Im sudah terbuka apa kemarin sama Kak Fisa sampai bukti-bukti semua di apa tunjukkan kepada Kak Fisa? Ya karena memang dia sama saya dan sama rekan artis yang 2 ini itu memang sangat-sangat deket ya otomatis lah mas cerita. Saya kenal papanya, saya kenal kakaknya, saya kenal keluarganya semuanya, almarhum mamanya, seperti itu sih. Kak Fisa mungkin ketika pertama kali tahu kabar ini dugaan perselingkuhan Paula dan pria lain ini seperti apa sih? Ya nggak kaget, ya kan saya mengalami yang aku bilang tadi. Apakah Sampai sempat sekarang langsung? ini ya Kak, bisa masih agak kesel gak sih dengan inisial P ini Iya, sampai sekarang? sampai kapanpun kan aku bilang tadi, jangan pernah saya ketemu mata depan-depanan sama dia. Apa aja sih? Banyak, saya ketemu bukan sendiri ya. Hmm. Saya ketemu dengan beberapa artis. Ada 2 orang. Pabrik itu juga. Berarti kamu dengan 2 orang ini memang sudah kenal lama dengan Mbak Im dari zaman kapan sih kalau boleh Yes. tahu? Sebenarnya dari zamannya kapan sih? Mungkin Zaman dulu banget. Oh kalau saya ya, saya zaman dulu banget. Tapi kalau yang mereka ya bisa dikatakan baru bertahun-tahun lah. Kalau saya udah belasan tahun, puluhan tahun malah. 10 tahun saya nggak ketemu dia, nggak ketemu Mbak Im. Katanya si inisial orang N ini rumahnya lagi direnovasi. Masih Berapa ada. lama tinggal di tempat ini? Kalau berapa lamanya Mbak Im nggak cerita. Tapi dengan ada yang saya dengar, rekamannya saya dengar, kok ada yang bilang cuma boleh nggak sih? Iya, apa yang pasti sampaikan aja. Yang diceritain Mbak Im. Pengakuan Mbak Im aja Pak. Iya, ya masalah suster ya. Ngomongnya sih, yang perempuan itu nggak masalah, berarti masalah suster. Itu. mungkin masalahnya seperti apa Kak? Kalau gue yang tahu nih, gitu, mungkin yang diceritakan oleh Mbak Im. Yang masalah suster itu atau mungkin ada kekerasan terhadap mungkin suster itu mengalami kekerasan dari PK atau seperti apa? Mungkin tujuannya gimana? Nanti mungkin lawyernya Mbak Im ya. Lawyernya Mbak Im aja ya, yang Sampaikan ya, ngomong karena ya. kan ini udah Misalnya mau bicara sendiri sama saya, Terus ya cerita. Ini yang diduga selingkuhannya P ini sudah berumah tangga apa memang Sudah. berumah tangga? tapi belum punya anak kayak. Oh berarti mungkin itu yang postingan Mbak Im tempo hari. Jadi ya, saya luruskan ya ke netizen semuanya. Dengar baik-baik ya. Tidak ada unsur keterkaitannya dengan Dimas Seto. 1. Dengan Denny Sumargo. Tidak ada. Tidak ada. DS itu tidak ada. Dia baik sekali. Itu sahabat-sahabat kita. Ya, titik. Tidak ada keterkaitannya. Salah semuanya. Makanya netizen, ya lain kali jangan digoreng. Gak baik. Urusin aja urusan rumah tangga kalian. Gitu. Kalau saya memang saya ada di rumah gue kan. Ya lu yang harusnya keluar. Tuh, ini kata presentasi. Tapi akhirnya Mbak Im ngalah pindah Akhirnya keluar. apa itu? Terus anak-anak ikut kan. Anak-anak apa untuk anak